pergi, Hani menunjuknya dan jiwa kumbang pemakan emas melesat ke tubuh aslinya dalam seberkas cahaya hitam. Cahaya merah segera memancar dari kumbang emas besar, dan itu membentangkan sayapnya sebelum terbang di sekitar jiwa baru lahir kedua Hanli. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, Hani bergumam, "Jika tebakanku benar, seharusnya tidak masalah jika aku memperlakukan serangga ini sebagai mayat iblis yang halus. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil dari aslinya, itu masih sangat kuat. Jika saya ingin benar-benar mengendalikannya, saya harus memperbaikinya dengan ki jahat. Dalam keadaan saat ini, mampu melepaskan serangga ganas seperti itu akan sangat berguna dalam melindungi hidupnya." Saat hati Hani bergerak, bendera kecil di tangannya membesar beberapa kali, dan kumbang pemakan emas yang matang berputar sekali di sekelilingnya sebelum mendarat di spanduk. Ki hitam melonjak di sekitar spanduk, dan kemudian kumbang itu menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Hani tanpa basa-basi melemparkan spanduk ke arah jiwa baru lahir hitam hijau, dan membuka mulutnya sambil tertawa, menyerap spanduk pengayakan yin ke dalam tubuhnya. Kemudian dalam sekejap cahaya, jiwa baru lahir terbang ke atas kepala Hanli dan menghilang dari pandangan. Hani menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mulai memahami mantra untuk membubarkan segel pengunci jiwa iblis sampar jika terjadi kecelakaan di masa depan. Tetapi kemudian ekspresinya bergerak dan dia menoleh ke langit. Meskipun kultivasinya disegel, ini tidak mempengaruhi rasa spiritual yang kuat dari Hanli. Jika dia benar, seorang kultivator suku melonjak telah terbang di atas pengawalan suku bangau abu-abu sekali lagi. Dia menemukan ini cukup menarik. Kultivator suku melonjak ini jelas mencarinya. Selama 2 minggu terakhir, mereka akan terbang di atas kereta setiap 3 hari atau lebih. Tetapi mereka akan bergegas pergi setiap kali. Mereka juga tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada manusia dalam pengawalan. Menyelamatkan Hanli dari upaya menggunakan salah satu teknik penyembunyian yang dia siapkan. Meskipun dia merasa bingung dengan ini, Hanli senang dengan metode pencarian mereka dan segera menutup matanya sekali lagi. Pada saat itu, Yinglu dengan keras berteriak ke seluruh pengawal, "Kumpulkan dirimu, dalam 2 hari kita akan tiba di perkemahan kuil yang ditunjuk. Ketika kita sampai di sana, kita dapat beristirahat dengan aman selama beberapa hari." Perkemahan kuil. Ketika Hani mendengar ini, hatinya bergetar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia tidak memperdulikan ini lebih jauh, dan fokus lagi untuk memahami mantra. Setengah hari kemudian, Hani merasakan kelompok pengawal dari suku lain. Pengawalnya tidak tampak terlalu besar, tetapi mereka memiliki selusin anggota lebih banyak daripada pengawal suku bangau abu-abu. Dari arah yang mereka tuju, mereka akan bertemu dengan suku bangau abu-abu dalam waktu sekitar 2 jam. Tetapi karena mereka tampak tidak berbahaya, Hanli tidak memberitahu Yinglu. Sekitar 2 jam kemudian, kedua kelompok pengawal itu saling berpapasan. Kedua belah pihak berebut membentuk formasi. Namun ternyata Yinglu dan pemimpin pengawal suku Serigala Merah adalah teman lama. Keduanya sangat gembira dengan pertemuan mereka dan memutuskan untuk bepergian bersama. Pemimpin suku Serigala Merah, seorang pria besar dengan janggut penuh, melirik kereta Yinglu dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Saudara Ying, apakah Anda memiliki dewa abadi di suku Anda? Apakah dia di kereta?" Yinglu tidak menjawab, tetapi bertanya, "Dewa sukumu tidak ada di keretamu. Apakah Anda membawa mereka dalam perjalanan?" Dewa abadi, pria besar itu melirik Yinglu dengan mata sipit dan bergumam, "Hanya ada satu. Dan dia adalah dewa yang tidak terafiliasi, yang hanya aku peroleh dengan meninggalkan harga diriku dan membayarnya dengan harga yang mahal. Mungkinkah Anda memiliki 2 dewa?" Karena keduanya berteman, dia berbicara tanpa syarat. "2, Yinglu menghela nafas dan berkata, "Tentu saja aku hanya punya 1. Saya hampir tidak berhasil membuatnya setuju untuk melindungi kami dalam perjalanan ini." Keduanya kemudian tertawa getir dengan rasa saling menderita. Yinglu kemudian menambahkan, "Baiklah, kita sekarang hanya 1 hari lagi dari perkemahan, dan seharusnya tidak ada yang terjadi. Tapi setelah itu kita akan melewati wilayah suku besar di sepanjang jalan. Akan lebih baik untuk sedikit berhati-hati.
Bagaimana kalau kita bepergian bersama dengan beberapa suku kecil lainnya di sepanjang jalan itu? Akan lebih aman, belum lagi kita memiliki dewa abadi di barisan kita. Pria besar itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Bisakah saya memikirkan ini? Terakhir kali saya bergabung dengan banyak suku kecil, saya ditarik ke dalam masalah karena salah satu suku membawa beberapa barang yang sangat berharga." Ketakutan saudara Ba adalah sesuatu yang jarang terjadi. Yinglu menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju dan berkata, "Kemungkinan suku kecil seperti kita untuk membawa sesuatu yang berharga jauh lebih rendah daripada kemungkinan kita dirampok." "Baik, saya akan memikirkan masalah ini lebih jauh," pemimpin suku Ba menjawab. Pada saat itu, kelompok pengawal kedua suku itu sedang bepergian bersama dan mengobrol dengan ramah satu sama lain. Para wanita yang sangat cantik dari kedua suku sedang dikerumuni oleh para pemuda, dan mereka kadang-kadang tertawa terbahak-bahak. Karena para wanita ini dipilih untuk mempersembahkan upeti, mereka secara alami termasuk yang paling cantik di suku tersebut. Tidak mengherankan bahwa para pria di antara mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika Yinglu mendengar tawa itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berpikir untuk menyuruh mereka diam karena takut mereka akan menyinggung dewa di dalam kereta. Tapi kemudian jeritan aneh berteriak dari atas, dan jelas terdengar oleh semua orang di kedua pihak. Ketika Yinglu mendengar ini, ekspresinya sangat berubah dan dia menoleh untuk melihat pemimpin suku Ba di sisinya. Ekspresi pria besar itu juga tampak tidak sedap dipandang dan dipenuhi dengan teror. "Semuanya turun dari kudamu dan bersembunyi." Yinglu buru-buru berteriak, "Mereka adalah Hering Simian. Cepat panggil Han Abadi untuk keluar." Pada saat itu, pemimpin suku Ba berteriak keras kepada sukunya sendiri, "Bersembunyi di kereta. Cepat panggil Feng Abadi untuk berurusan dengan burung iblis ini." Atas nama Hering Simian, suku-suku terlempar ke dalam kebingungan. Mereka semua turun dari kuda mereka ketakutan, dengan beberapa bahkan jatuh dari kuda mereka. Kemudian mereka berbaring tengkurap atau bersembunyi di gerbong saat mereka melihat ke langit dengan kulit pucat. Ada 3 titik hitam di langit yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap, mereka menjadi 3 burung iblis. Mereka memiliki kepala kera dan tubuh burung. Sayap mereka membentang sepanjang 6 meter, dan mereka memiliki sepasang lengan kera berbulu di tubuh mereka. Mereka berteriak keras dengan jeritan darah yang mengental, menghasut teror pada siapa saja yang mendengarnya. Meskipun Hering Simian hanya burung iblis kelas 2, mereka jauh lebih kejam dan cerdas daripada binatang iblis lain dari peringkat mereka. Tidak hanya mereka luar biasa kuat dan mampu membelah logam dengan cakar mereka, tetapi teriakan menyihir mereka efektif, bahkan terhadap kultivator pembangunan fondasi awal, apalagi manusia panah. Biasanya jarang ada satu yang muncul di dataran, tetapi sekarang setelah 3 muncul, manusia di kelompok pengawal itu benar-benar kehilangan keberanian mereka. Sebuah dengusan dingin terdengar dari salah satu gerbong suku serigala merah, dan siluet berpakaian biru melesat dalam kilatan cahaya merah. Saat dia melayang di udara dengan sal bersulam, dia dengan jijik berkata, "Apa yang membuat kalian panik? Bukankah mereka hanya binatang iblis kelas 2? Yinglu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang ini dengan waspada. Kultivator ini juga mengenakan jubah biru di atas kepalanya, dan suaranya terdengar muda. "Feng Abadi harap berhati-hati, ada 3 Hering Simian." Pemimpin suku Ba berteriak keras dengan suara tertekan. Ketika pemimpin suku Ba mempekerjakan Feng Abadi, dia tahu kultivator itu berada pada tahap awal pembangunan fondasi. Menurut ini, dia akan memiliki sedikit kesulitan berurusan dengan hanya seekor Hering Simian, apalagi 3 dari mereka. Ini membuat pemimpin suku Ba dalam banyak kesulitan. Adapun Yinglu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke salah satu gerbongnya saat dia berbaring tengkurap. Dia melihat pria lain yang juga mengenakan jubah biru. Pria itu berdiri di atas kereta dan melihat ke langit. Yinglu merasa agak nyaman saat melihat Han Abadi. Selama kultivasinya tidak terlalu rendah, kedua dewa mungkin memiliki peluang untuk menangkis 3 Hering Simian jika mereka bergandengan tangan. Pada saat itu,
Ketiga Hering Simian secara alami melihat penampilan kultivator berjubah biru yang mengambang di udara. Mereka tidak tahu ada dewa abadi di antara pengawal, dan tahu bahwa dia akan sulit untuk dihadapi. Tetapi mereka enggan untuk meninggalkan mangsanya. Mereka ragu-ragu sejenak dan mulai berputar-putar di udara sekitar 300 meter dari mereka. Mencari mati. Pria berjubah biru mendengus setelah melihat bahwa Hering Simian tidak akan mundur. Karena kesal, dia mengangkat tangannya dan secara bersamaan melepaskan beberapa jimat. Langsung membentuk 3 ular api sepanjang 3 meter yang menerkam ke arah burung nasar. Ih, teknik ular api. Hani mau tidak mau berteriak kaget setelah melihat ini. Meskipun teknik ular api hanya teknik mantra tingkat rendah, jimat untuk teknik ini cukup mahal bagi seorang kultivator pembangunan fondasi untuk digunakan dengan santai. Ini menyebabkan Hani menyipitkan matanya, merasa sedikit tertarik pada kultivator ini. Namun dia segera mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hati. Meskipun ketiga ular api itu kuat, ketiga burung nasar dapat dengan mudah menghindari mereka pada jarak yang begitu jauh. Tampaknya pria berjubah biru itu memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang teknik ular api dan tidak tahu bagaimana memerintahkan mereka untuk mengejar musuh ketika mereka menghindar, menyia-nyiakan jimat hanya untuk menghasut burung nasar. Hering terbesar berteriak keras dan mereka bertiga secara bersamaan merentangkan sayap mereka untuk menyelam langsung ke arah kultivator berjubah biru. Ketika pria berjubah biru melihat bahwa ular api tidak memiliki efek apapun, dia menatap kosong sejenak sebelum melihat 3 burung nasar yang bergegas ke arahnya. Kemudian dengan panik, dia bergegas mengambil pedang putih kecil yang bersinar, dan mulai buru-buru mengucapkan mantra agar pedang itu menyerang burung nasar. Hani merasa lebih tidak setuju saat melihat ini. Mengingat bahwa burung nasar sudah menyerang, lebih baik menempatkan penghalang pelindung pada tubuh terlebih dahulu. Bukankah bunuh diri untuk menggunakan alat sihir untuk menyerang? Jelas kultivator ini tidak berpengalaman dalam pertempuran. Tetapi pedang kecil itu adalah alat sihir tingkat tinggi. Sepertinya dia mendapat sedikit dukungan. Pria berjubah biru itu mengucapkan mantra dengan latihan yang hebat, dan selesai mengaktifkan harta sihir pada saat burung nasar telah tiba. Dalam sekejap cahaya, pedang kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya putih sepanjang 1 meter, dan menyerang burung nasar di tengah dengan kecepatan luar biasa. Hering tahu bahwa dia menemukan dirinya dalam situasi berbahaya dan kabur dalam upaya untuk menghindar. Tapi sudah terlambat. Itu hanya bisa menahan salah satu cakarnya untuk memblokir garis putih. Garis putih itu hanya berhenti sesaat sebelum jeritan terdengar. Cakar hitam itu dengan mudah diiris oleh goresan pedang, dan darah berceceran di udara. Namun, 2 burung iblis lainnya telah tiba di atas kepala pria berjubah biru itu. Keempat cakar mereka menjangkau ke atas kepalanya. Kultivator berjubah biru menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru memerintahkan alat sihir terbangnya untuk menembak balik untuk menghindari serangan kedua Hering Simian. Dia jelas meremehkan mereka. Sebagai binatang iblis kelas 2, burung nasar pasti memiliki beberapa kemampuan. Sebelum kedua burung nasar itu benar-benar turun, mereka mengeluarkan jeritan yang menusuk. Ketika kultivator berjubah biru mendengar ini, dia merasakan tubuh dan pikirannya bergetar, seolah-olah dia dipukul oleh palu dan bergoyang beberapa kali. Kemudian, angin yang membawa aroma amis bertiup di atasnya, dan kultivator berjubah biru berteriak ketakutan, kulitnya menjadi sangat pucat. Pada saat itu, 2 ledakan redam terdengar. 2 bola api seukuran kepalan tangan telah ditembakkan dan mengenai 2 burung nasar yang datang. Cahaya merah bersinar dari ledakan, dan api yang mengamuk menyelimuti mereka, memanaskan udara di dekatnya dengan suhu yang sangat panas. Raungan Hering Simian tiba-tiba berhenti. Kultivator berjubah biru senang karena baru saja lolos dari kematian. Dia kemudian dengan cepat memerintahkan alat ajaib untuk kembali kepadanya dan menembak 40 meter jauhnya sebelum mengeluarkan jimat dan menamparnya di tubuhnya. Dengan penghalang cahaya kuning muncul di tubuhnya, kultivator berjubah biru merasa lebih aman. Sekarang menyadari bahwa teknik mantra berbeda dalam praktik dan kenyataan, pengalamannya hampir mengakibatkan kematian.
Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa tidak melihat ke bawah dengan terkejut melihat Hanli, yang juga mengenakan jubah biru. Tentu saja, kultivator berjubah biru tahu bahwa dialah yang menyelamatkan hidupnya. Bola api yang Hanli lepaskan dengan kultivasi pembangunan fondasinya tidak cukup untuk membunuh binatang iblis kelas 2. Kedua Hering Simian segera terbang keluar dari api dengan penampilan yang lebih aneh lagi. Burung nasar memiliki sebagian besar fitur mereka terbakar dan tidak lagi memperhatikan kultivator berjubah biru, karena mereka sekarang terbang ke arah Hanli. Adapun burung nasar dengan cakarnya yang dipotong, sekarang bergegas menuju kultivator berjubah biru dengan mata merah. Hanli memandangi dua burung nasar itu dan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Dia kemudian menampar salah satu kantong di pinggangnya dan melepaskan dua garis sayap putih, masing-masing berisi kelabang putih salju sepanjang setengah kaki. Kedua kelabang itu jauh lebih kecil daripada Hering Simian, tetapi mereka tampak berdengung dengan gembira, seolah-olah tidak takut pada mereka. Segera setelah kelabang dipanggil, mereka bergegas untuk menemui burung nasar secara langsung. Tetapi kepala kera burung nasar berkerut ketakutan dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk menghentikan serangan mereka. Setelah mencium serangga dengan lubang hidungnya, mereka bahkan berusaha melarikan diri karena ketakutan. Aroma serangga eksotis kuno bukanlah sesuatu yang berani didekati oleh binatang iblis kelas rendah. Namun, kedua kelabang tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka berlari bebas. Mereka melepaskan jeritan mengerikan dan membuka mulut mereka, menyemburkan ki glasial putih yang bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Burung nasar hanya bisa mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum mereka tenggelam olehnya. Kelabang kemudian terbang ke depan dalam embusan angin dan memasuki ki glasial tanpa ragu-ragu. Ketika Hanli melihat ini, dia tidak lagi memperhatikan pertempuran di sisinya dan berbalik untuk melihat kultivator berjubah biru. Kultivator berjubah biru sedang mengendalikan pedang kecil itu saat keringat membasahi tubuhnya. Adapun Hering Simian yang terluka, dia masih melakukan perlawanan dan tampak sama ganasnya seperti ketika masih sehat. Itu dengan cekatan berlari berputar-putar di sekitar kultivator berjubah biru dalam warna coklat kabur, terus-menerus mengaum dan kadang-kadang menyerang penghalang cahaya dengan cakar tunggalnya. Serangan konstan pada penghalang cahaya membuat kultivator berjubah biru bingung dan tidak mampu dengan sepenuh hati berfokus pada pertempuran. Meskipun pedang terbang itu kuat, tuannya terlalu tidak terbiasa menggunakannya. Dia mampu melukai burung hering pada awalnya ketika dia menangkapnya lengah, tetapi dia sekarang hampir tidak bisa melacaknya. Adapun jimatnya yang lain, mereka berada di luar kemampuan kultivator berjubah biru. Sudah sulit untuk mengontrol alat sihir pedang, tidak mungkin untuk lebih membagi perhatiannya. Jika tidak ada lagi yang terjadi, dia akan segera menderita kekalahan dan binasa. Kilatan dingin berkedip di mata Hanli saat dia melihat Hering Simian berputar beberapa kali di udara. Tepat ketika dia merenungkan apakah dia harus membantu atau tidak, burung pemakan bangkai merasakan sesuatu dan mengeluarkan suara sebelum berhenti untuk mengejar kultivator berjubah biru. Itu kemudian membuka sayapnya dan melakukan perjalanan lebih dari 40 meter dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan bagi kultivator berjubah biru dan Hanli. Tetapi Hanli hanya mendengus. Dia tanpa basa-basi mengangkat tangannya dan seutas benang merah keluar. Sosok burung nasar itu tiba-tiba berhenti di udara sebelum menabrak tanah tak bergerak. Meskipun dia baru saja memasuki dataran langit tak berujung baru-baru ini, Hanli telah mendengar tentang dendam ekstrim yang bisa dimiliki oleh Hering Simian. Karena dia tidak ingin masalah terjadi di masa depan, dia memutuskan akan lebih baik untuk mempersingkat masalah itu selagi dia bisa. Serangan mendadak Hanli datang sebagai kejutan bagi kultivator berjubah biru dan dia berteriak ketakutan. "Jarum terbang, kamu menggunakan alat sihir jarum terbang." Hanli melirik kultivator berjubah biru dan dengan tenang bertanya, Apa ada yang aneh dengan itu?" Dia melambaikan tangannya ke arah mayat burung pemakan bangkai dan garis merah melesat kembali ke tangannya. Itu adalah jarum perak berkilau sepanjang 1 inci yang bersinar dengan cahaya merah. Tentu saja tidak, hanya saja
Sebelum kultivator berjubah biru itu melanjutkan penjelasannya, dia diinterupsi oleh dua bunyi gedebuk yang teredam. Dua balok es putih berkilau jatuh ke tanah dan meninggalkan lubang sedalam 1 meter di mana mereka mendarat. Di dalam balok-balok es ini, ada dua herring simian dengan mata terbelalak dan jelas sudah mati. Saat kultivator berjubah biru menatap kaget, cahaya putih melintas dari balok es dan dua garis cahaya terbang keluar, berputar-putar di sekitar Hanli sebelum mendarat di bahunya. Kultivator berjubah biru dengan kering menelan dan bertanya, "Dirimu yang terhormat mengkultivasikan serangga roh?" Hani membelai salah satu kelabang di bahunya dan berkata, "Itu benar. Akulah yang memelihara dua kelabang salju es ini." Kelabang salju es bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Hanli. Mereka adalah serangga eksotis Hanli, dan setelah dewasa, mereka tampak mirip dengan bentuk kelabang es bersayap 6 saat ini. Jika seseorang tidak berpengalaman dengan serangga eksotis, mereka tidak akan bisa membedakannya. Sangat mengejutkan Hanli, kultivator berjubah biru dengan penuh semangat berkata, "Apakah rekan Taois bersedia berpisah dengan jarum terbang dan serangga roh? Saya akan membelinya dengan harga yang sangat mahal." Hani terkejut sejenak dan kemudian tersenyum berkata, "Apakah rekan Taois bercanda? Serangga ini telah mengenali saya sebagai tuan mereka, dan Anda mungkin tidak mampu membayar harga saya untuk jarum terbang. Batu roh tidak masalah, saya akan menerima harga berapapun yang Anda nyatakan." Kultivator berjubah biru berbicara dengan nada sombong tanpa memikirkan masalah ini. Hatinya tergerak saat melihat jarum membunuh herring simian dalam sekejap. Ketika Hani mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Setelah memeriksa kultivator berjubah biru untuk waktu yang lama, ekspresinya menjadi cemberut dan dia dengan dingin berkata, "Maaf, tetapi jarum ini sangat nyaman untuk saya gunakan. Untuk saat ini, saya tidak bisa menjualnya. Karena kamu tidak mau, maka jadilah itu. Jika saya juga memiliki alat sihir yang begitu tajam, saya mungkin juga tidak akan mau menjualnya." Kultivator berjubah biru itu menjawab dengan kekecewaan, lalu dengan kedipan matanya, dia bertanya dengan nada tenang, "Nama saya Feng Yu. Dan aku belum benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat?" "Nama keluarga saya adalah Han. Bagaimana kalau kita menertibkan semua orang terlebih dahulu?" Hani dengan acuh tak acuh berkata. Dalam urutan, kultivator berjubah biru tertegun sejenak sebelum melihat sekeliling. Pada waktu yang tidak diketahui, manusia tanah keluar dari persembunyian dan berdiri. Namun, mereka semua berkerumun 30 meter dari para kultivator dengan ekspresi hormat. Para pemimpin dari kedua suku adalah satu-satunya yang berdiri dekat dengan mereka. Mereka tampak agak bersemangat, tetapi Yinglu tampak sangat bahagia. Yinglu telah dengan jelas melihat ketiga herring simian dibunuh seluruhnya oleh Hana abadi yang telah dia pekerjakan di sepanjang jalan. Kemampuan besar abadi ini ditemukan di luar apa yang dia harapkan. Sangat menyenangkannya. Tampaknya dia sendiri akan cukup untuk membuat mereka tetap aman dalam perjalanan. Hani memanggil para pemimpin suku dan memerintahkan, "Uruslah binatang iblis, bawakan saya cakar dan bulu ekor mereka. Adapun sisanya, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan." Menurut aturan dataran, pembunuh binatang iblis memiliki klaim atas semua bagiannya. Meskipun bahan-bahan ini sedikit dan kualitasnya lebih rendah, mereka secara alami berharga bagi seorang kultivator pembangunan fondasi, dan Hanli tidak dapat mengabaikannya dengan identitasnya saat ini. "Iya, kami akan mengikuti perintahmu," Yinglu berkata dengan gembira. Daging herring simian mungkin tidak berharga bagi seorang kultivator, tetapi mereka sangat berharga di mata manusia dan dapat ditukar dengan banyak hal. Pemimpin suku Ba juga mengakui perintah itu dengan nada hormat. Kemudian, keduanya mengeluarkan serangkaian teriakan, dan para pemuda kekar dari suku tersebut berjalan keluar untuk menangani mayat burung nasar. Yang terbunuh oleh jarum terbang mudah disiapkan, tetapi burung nasar yang beku harus dihancurkan terlebih dahulu. Jika Feng abadi tidak terluka, lalu bagaimana kalau kamu kembali ke keretamu dan beristirahat? Saya merasa agak lelah juga dan akan kembali duluan.
Hani berbicara kepada kultivator berjubah biru dengan nada acuh tak acuh, dan kemudian berjalan kembali ke keretanya tanpa menunggu jawaban. Sikap acuh tak acuh Hanli membuat kultivator berjubah biru bingung. Dia awalnya berencana berteman dengannya setelah melihat alat sihir dan serangga rohnya yang tajam. Tetapi Hanli tiba-tiba memotongnya dan pergi, meninggalkannya dalam posisi yang canggung. Dari kebaikan karena telah diselamatkan oleh Hanli dan kekuatan yang dia ungkapkan, kultivator berjubah biru tidak bisa membalas. Setelah beberapa lama, dia hanya bisa menghela nafas dan dengan kesal kembali ke keretanya. Tanpa sepengetahuan kultivator berjubah biru, Hani sedang duduk bersila di kereta. Diam-diam menatapnya saat dia pergi. Orang itu memiliki sedikit dukungan. Mengapa guru memisahkan diri dari dia? Suara bingung Silver Moon muncul di benaknya. Setelah beristirahat sejenak, Silver Moon akhirnya memulihkan kekuatan yang cukup untuk berbicara tanpa usaha.